اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir pada bagian manahi, yaitu tentang larangan-larangan. Dalam kitab saya ini nomornya 9353, pada kitab antum mungkin bisa saja berbeda. Tadi saya bacakan dulu apakah sama ataukah tidak. Naha an bai'is sinin, sama atau tidak? Berbeda. Yang di situ apa, Pak? Apa? Sinin ke? Sekarang 9432. Iya, dibaca. Naha. Halaman 509. Dibaca naha. Naha an-bai'is sinin. Iya, berarti sama ya. Naha telah melarang Rasulullah SAW an bai'i, dari jual beli as-sinin, tahunan. Apa maksudnya jual beli tahunan? Yang dimaksud adalah seseorang membeli hasil dari satu pohon selama 2 tahun atau 3 tahun dibayar di muka. Nah kemudian selama 2 atau 3 tahun itu pohon tersebut dikuasai oleh si pembeli, sehingga selama 2 atau 3 tahun panennya dia ambil. Nah seperti ini dilarang karena terjadi gharar atau spekulasi. Bisa jadi setiap tahunnya panen 2 kali, bisa jadi setiap tahunnya panen 3 kali, bisa jadi tidak panen sama sekali. Maka ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Maka dilarangnya karena adanya spekulasi. Kalau di Indonesia seperti ini apa namanya, Pak? Nijon. Ya, jadi nijon tidak boleh karena adanya spekulasi. Dan ini hukumnya adalah haram. Nahanya bukan naha makruh. Maka asal hukum larangan adalah haram, dan di sini berlaku kaidah tersebut. Berikutnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i syati, dari menjual kambing bil lahmi, ditukar dengan daging. Nanti kalau bacaan saya tidak sama tolong diingatkan ya. Hadis ini menunjukkan bahwa daging ditukar dengan hewan yang masih hidup tidak boleh. Kenapa? Karena daging sama daging harus setimbang. Dagingnya 1 kilo ditukar dengan daging yang lain juga 1 kilo. Nah ini saya punya daging kambing, kemudian panjenengan punya kambing. Kemudian daging kambing saya 10 kilo ditukar dengan kambing panjenengan yang kira-kira kalau disembelih hasilnya juga 10 kilo. Nah, ini enggak boleh karena tidak jelas apakah nanti hasilnya betul-betul 10 kilo ataukah tidak 10 kilo. Maka beras ditukar dengan beras harus setimbang, daging ditukar dengan daging harus setimbang. Nah ini kalau ditukar dengan hewan yang masih hidup berarti tidak jelas timbangannya, maka tidak boleh. Berikutnya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il lahmi, dari menjual daging bil hayawani, ditukar dengan binatang yaitu yang masih hidup. Ini sama dengan yang sebelumnya. Tadi naha an bai'i sini, terus setelah itu di sini naha an bai'i tamari hatta yatiba. Kalau ini begitu melonjatnya agak sekitar sebelum nanti saya tadi. Oh ya, kalau begitu antum aja yang baca. Iya. Hadis yang kedua setelah nahan bai'i sinin, nahan bai'i samari hatta yatiba.
Nabi SAW melarang an bai'i thamari, dari menjual buah, hatta yaqiba, sampai menjadi bagus. Yang dimaksud bagus itu sudah hampir matang. Sehingga maksud hadis ini adalah larangan menjual yang masih mentah atau pentil. Kenapa dilarang? Karena spekulasi ini. Dari pentil menuju matang itu ada kemungkinan tidak jadi. Adapun kalau kemerampok, yang kira-kira dari kemerampok ke matang itu juga masih ada kemungkinan spekulasi, dimaafkan karena itu hanya sedikit. Rata-ratanya kalau sudah kemerampok ya bisa matang, nah berarti diperbolehkan. Betul. Naha an bai'i subrati minat tamri la yu'lamu makiluha bil kailil musamma minat tamri. Nabi SAW melarang an bai'i, dari menjual as-subrati, setumpuk minat tamri, dari kurma, la yu'lamu, yang tidak diketahui makiluha, takarannya, ditukar dengan apa? Bil kaili, dengan takaran al musamma, yang sudah diketahui, minat tamri, dari kurma. Jadi misalnya saya punya kurma 10 kilo, kemudian pengen tukar dengan kurma antum itu masih ditumpuk berapa nggak diketahui, tapi diperkirakan saja kira-kira juga 10 kilo. Ini tidak boleh ditukarkan, karena kurma dengan kurma sejenis ini harus satu timbangan, ya, sama timbangan. Makanya kaidahnya mengatakan ajahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Kalau kita tidak tahu apakah sama atau tidak timbangannya, maka hukumnya disamakan kalau timbangannya tidak sama. Satunya 10 kilo, satunya 5 kilo, nah, tidak sama, haram. Ya. Nah, kalau tidak tahu apakah sama, dihukumi seolah-olah tahu kalau tidak sama, berarti sama-sama haram. Nah, supaya halal gimana? Yang tumpuan tadi ditimbang juga. Naha an bai'il qari'i bil qari'i. Nabi SAW melarang dari menjual hutang dengan hutang. Apa maksudnya menjual hutang dengan hutang? Ini kalau tidak dikasih contoh susah memang dipahami. Jadi misalnya saya membeli laptop ini secara kredit 1 bulan misalnya. Setelah jatuh tempo 1 bulan, ternyata saya belum bisa melunasi. Akhirnya saya mengatakan, tolong ini dijual lagi kepada saya 1 bulan lagi dengan harga yang, yaitu harganya jadi bertambah. Nah, seperti ini namanya menjual hutang dengan hutang. Karena yang pertama itu masih hutang, masih belum selesai. Kemudian diakad barukan dengan harga yang lain. Nah, berarti hutang dengan hutang, sebetulnya nggak boleh. Maka akad yang lama ya sudah, ya, hutangnya kurang berapa? Kurang 5 juta misalnya, ya sudah, tetap kurang 5 juta. Nah, ini sudah jatuh tempo, ini belum bisa melunasi. Nah, solusinya gimana? Nah, selesaikan dengan akad, bukan dengan akad baru, tapi dengan akad damai namanya. Nah, akad damainya bagaimana? Terserah. Ya. Misalnya ya sudah, kalau begitu saya kasih tempo 1 bulan lagi. Nah, ini akad damai berarti. Ya. Tapi harganya nggak berubah, Pak. Nah, kurang 5 juta, ya kurang 5 juta, jangan ditambah lagi. Kalau ditambah lagi dengan harga baru, itu namanya kalih bil kalih. Ini hadisnya derajatnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tetapi ijma' para ulama mengatakan bahwa menjual kalih dengan kalih, hutang dengan hutang tidak boleh. Sehingga ringkasnya isi hadis ini bisa dipakai karena isinya sudah disepakati oleh para ulama kita. Jadi kalau dalil dari Quran tidak ada, bisa dalil dengan hadis Nabi yang sahih. Kalau tidak ada juga bisa dalil dari ijma' atau kesepakatan ulama. Ini termasuk yang disepakati para ulama. Naha an bai'i habalil habalah. Rasulullah SAW melarang dari menjual habali, jaminnya al-habalah, unta bunting. Kalimat ini
ada 4 tafsiran dari para ulama. Kenapa ada 4 tafsiran? Karena kata-kata habalah ini bisa diartikan 2. Yang pertama tadi ya, habalil habalah, janinnya unta bunting. Terjemah yang kedua, habalil habalah, janinnya janin. Kalau janinnya unta bunting, berarti saya punya unta bunting, panjenengan tidak membeli unta bunting tadi, tapi membeli janinnya. Nah, janinnya kan tidak jelas, jantan atau betina nggak jelas. Panjenengan beli 5 juta, nah ini bisa untung bisa rugi, maka tidak boleh. Atau yang dibeli adalah janinnya janin, unta saya ini bunting, yang dibeli bukan si janin, tapi calon janin bagi si janin, sehingga janinnya ini ditunggu sampai lahir. Setelah lahir dia ditunggu sampai bunting, setelah bunting nah janinnya itu yang kita beli. Berarti ini horornya double. Kenapa habalah bisa diartikan begitu 2 macam? Karena memang dalam bahasa Arab satu kata bermakna 2 itu biasa. Nah, maka di sini kalau habalah diartikan unta bunting, berarti kita membeli janinnya. Kalau habalah diartikan janin, berarti kita membeli janinnya janin. Ini berarti sudah 2 tafsir ya. Nah, sekarang tafsir yang lain, yang ketiga dan keempat, yaitu seseorang membeli suatu barang, misalnya membeli laptop. Cara pembayarannya adalah menunggu janinnya unta bunting lahir. Ini juga gharar, tapi bukan gharar barangnya, tapi gharar waktu pelunasannya. Ini saya beli laptop, harganya berapa? 5 juta. Nih. Kapan bayarnya? Nanti nunggu janinnya unta bunting lahir. Nih. Ternyata tidak jadi lahir, Pak, karena keguguran misalnya. Ya. Kemudian tidak jadi melahirkan anak karena yang keluar hanya darah misalnya. Ya. Nah, berarti tidak jadi lahir, sehingga harus menunggu bunting yang berikutnya. Tafsiran yang keempat sama ya, jadi waktunya menunggu janinnya janin. Maka 2 tafsiran yang pertama ini haramnya karena spekulasi dari sisi barangnya tidak jelas. Penafsiran yang ketiga dan 4 ini haramnya dari sisi waktu pembayarannya yang tidak jelas. Pembayarannya kapan tidak jelas, nggak boleh, harus jelas. Karena itu kalau ada utang piutang, tolong diperjelas ya, utangnya berapa lama. Karena kalau tidak diperjelas itu rentan untuk menimbulkan percekcokan, Pak. Kapan ini bayarnya? Ya nanti pas longgar. Longgarnya kapan? Sebulan. Nah, jelas kan? Ya. Nah, pas longgar itu nanti bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Akhirnya karena uang sudah merosot nilainya, nah, maka dia merasa dirugikan. Akhirnya cekcok. Maka harus diperjelas. Baik, itulah makna bayu habalil habalah. Ada 4 tafsiran, semoga mudah dipahami. Betul. Naha an-bai'i thamari bitamri. Nabi SAW melarang dari menjual as-samar, buah, yaitu yang masih di pohon, bitamri, ditukar dengan kurma, yaitu yang sudah dipetik. Jadi maksudnya kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah dipetik tidak boleh. Kenapa? Karena satu jenis yaitu sama-sama kurma harus setimbang. Kurma yang kita bawa 10 kilo, berarti kurma yang dipetik juga harus 10 kilo. Nah, maka tidak boleh kalau hanya dikira-kira ya. Ini di pohon ini kira-kira nanti kalau dipanen 10 kilo, nggak bisa. Harus dipanen dulu, kemudian ditimbang. Nah, kalau sudah ditimbang sama timbangannya baru boleh. Diperkecualikan dari ini adalah jual beli yang namanya aroya. Aroya itu bagaimana? Orang miskin pengen buah yang ada di pohon, karena buah yang masih di pohon kan seger ya. Sementara dia nggak punya duit, Pak. Akhirnya dia belinya dengan kurma yang ada di rumahnya. Nah, ini boleh karena tidak punya duit. Ini namanya aroya. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab ya, ketika mereka itu musim panen kurma, buahnya masih basah, rutab nih, nah, mereka pada makan seger. Nih. Kalau sudah dikeringkan sudah menjadi tamar yang biasa dijual di Indonesia, nah itu sudah tidak seger lagi, adanya hanya manis saja. Nah, mereka pengen beli yang seger, nggak ada duit, diperbolehkan. Tapi kalau kondisi normal tidak boleh. Monggo. Naha
an bai'il wala'i wa an hibati. Nabi SAW melarang dari menjual wala dan dari menghibahkan, memberikan wala. Wala itu apa? Wala itu adalah hubungan antara budak yang dimerdekakan dengan orang yang memerdekakannya. Itu namanya wala. Jadi wala itu sesuatu yang abstrak karena hubungan, sama dengan nasab. Nasab itu sesuatu yang tidak tampak, abstrak. Saya anaknya bapak saya, itu hubungan. Hubungannya itu nggak kelihatan. Itu namanya nasab. Nah, wala itu juga begitu. Terus konsekuensinya wala apa? Konsekuensinya wala adalah kalau si budak ini mati dan tidak ada ahli warisnya, maka yang mewarisi adalah orang yang memerdekakan. Nah, berarti orang-orang zaman dulu memperjualbelikan wala itu karena mengharapkan adanya apa? Warisan. Oleh Nabi dilarang, nggak boleh. Ya. Kamu punya budak, kamu merdekakan, ya berarti walanya milik kamu, nggak bisa diperjualbelikan. Sama dengan nasab nggak bisa diperjualbelikan. Jadi kita orang Jawa pengen punya nasab habaib, ya, supaya dipanggil Habib, dicium tangannya di mana-mana, nggak bisa. Itu nasab tidak bisa diperjualbelikan, haram. Nah, silakan. Naha an bai'il khasati wa an bai'il ghurab. Nabi SAW melarang dari menjual al-hasati dengan sistem kerikil, wa an bai'i dan dari menjual al-gharari dengan sistem gharar. Apa itu sistem gharar? Spekulasi. Contohnya apa? Hasad, kerikil. Bagaimana itu sistem kerikil? Misalnya di atas meja saya kasih 5 barang, panjenengan beli dengan harga 10.000. Kemudian panjenengan dari jauh melempar kerikil, ya. Apa dari 5 barang tadi yang kena lemparan panjenengan, itu yang panjenengan dapatkan. Kalau kena HP, ya panjenengan untung 10.000 dapat HP. Kalau kena tempe, panjenengan rugi 10.000 dapat tempe 1 yang mestinya hanya 1.000. Nah, itu namanya bai'il hasad. Contoh lagi bai'il hasad zaman dulu, ya. Orang menjual tanah, sistemnya sistem kerikil. Berapa harganya, Pak? Harganya 10 juta misalnya, bayar 10 juta. Kemudian kasih kerikil, suruh melempar. Sampai di mana lemparan kerikil, itulah hak tanah kita. Lemparannya kencang, nah, berarti tanahnya bisa luas. Ketika melempar ternyata lemparannya nyerong, akhirnya kena pohon sehingga tanahnya kerikilnya jatuh di dekat, ya sudah rugi, ya. Hanya dapat 1 meter bayar 10 juta, rugi. Nah, itu sistem seperti ini dilakukan di masa jahiliyah, maka oleh Nabi disebutkan secara khusus. Sebenarnya beliau mengatakan bai'il gharar sudah cukup, ya. Tapi kenapa beliau mengatakan bai'il hasad? Karena yang populer pada waktu itu, ya, sehingga disebutkan secara khusus. Jadi tolong jangan salah terjemah, ya. Nabi melarang dari menjual kerikil, enggak begitu, Pak. Kerikil dijual halal, kericak dijual halal. Tapi sistem kericak, sistem kerikil, gitu, Pak. Melempar dengan kericak atau melempar dengan kerikil. Jadi terjemah itu pengaruhnya besar, ya. Salah terjemah bisa salah fatal pemahamannya. Naha an bai'in nakhli hatta yazwa wa an sumbuli hatta yabba wa ya'mana ahada. Nabi SAW melarang dari menjual an-nakhli, pohon kurma, hatta yazwa, sampai dia itu menjadi bagus. Menjadi bagus alias sudah tidak pentil lagi. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, wa anis sumbul, dan dari menjual sumbul, yaitu tangkainya padi dan sejenisnya. Hatta yabiyaddah, sampai menjadi putih. Putih maksudnya sudah hampir matang. Wa ya'manal ahah, dan sudah aman dari rusak. Maka kalau padi itu masih sangat hijau, masih jauh dari matang, maka masih belum boleh diperjualbelikan.
Sebab larangannya sama, yaitu horor, spekulasi tadi. Sehingga kata-kata ya biato menjadi putih ini tidak harus betul-betul putih ya. Sesuai matangnya barang tadi ya. Matangnya tanaman tadi. Kalau matangnya kuning ya berarti menunggu sampai menguning, matangnya merah berarti menunggu sampai memerah ya. Ini kebetulan yang dibicarakan ini adalah yang matangnya itu dari hijau menjadi putih. Naha an bai'il thimari hatta tanjua minal ahah. Nabi SAW melarang dari menjual thimar, buah-buahan, hatta sehingga tanjua selamat minal ahah, dari kerusakan. Ini juga sama dengan di sebelumnya, hanya di sini lebih umum karena kata-katanya thimar. Kalau yang tadi nakhl, ya pohon kurma itu ya termasuk buah, tapi di sini disebutkan buah secara umum berarti mencakup semuanya ya, baik buah Arab seperti kurma, anggur, atau buah Indonesia seperti mangga, pisang. Nah, kalau sudah aman dari kerusakan alias sudah tidak pentil, boleh dijual. Naha an bai'il tamari bitamri kaila wa an bai'il inabi bizabibi kaila wa an bai'il zar'i bil hintati kaila. Nah, Nabi SAW melarang dari 3 hal. Yang pertama, bai'is samar, menjual buah yaitu yang masih ada di pohon, bitamri ditukar dengan tamar, kurma yang sudah dipetik, kailan dengan takaran. Maksudnya apa? Kurma kita sudah ditakar 10 kilo misalnya, kemudian ditukar dengan buah yang masih di pohon dikira-kirakan 10 kilo. Nah, dikira-kira takarannya sama, nggak boleh. Nggak bolehnya karena tadi satu jenis itu harus sama takaran atau timbangan. Kalau tidak sama berarti riba. Dan ini tidak hanya untuk kurma saja, Pak. Untuk selain kurma juga sama. Maka beliau mengatakan wa an bai'il qina, dilarang menjual belikan anggur yang masih di pohon, bizabibi dengan kismis, yaitu anggur yang sudah dikeringkan, kailan dengan takaran. Maksudnya sama ya, kismis kita takar, kemudian ditukar dengan anggur yang masih di pohon dengan kira-kira takaran yang sama. Tidak boleh. Tidak bolehnya karena hanya kira-kira, tidak jelas. Yang ketiga, wa an bai'iz zar'i, dan dari menjual tanaman padi yaitu yang sudah panen yang masih di pohon ya, bil hintah dengan gandum yang sudah dipanen berarti kailan dengan takaran. Kalau dulu orang-orang Arab hintah ya, kalau sekarang kita orang Indonesia beras ya. Jadi hintahnya itu sama dengan beras, zar'unnya itu sama dengan padinya itu. Kenapa tidak boleh? Karena sejenis berarti harus sama timbangannya. Kalau tidak diketahui timbangannya, sama dengan berbeda timbangannya. Al-jahlu bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul, tadi kaidah yang sudah saya sampaikan. Nah, ini semuanya disebutkan oleh Nabi karena sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia kok saya seperti nggak pernah lihat loh. Ada nggak orang nukar beras yang sudah di karung ditukar dengan padi yang masih di sawah? Ada nggak? Jarang atau nggak ada? Nggak ada ya. Yang adat-adat jahiliyah Arab yang kita tidak, yang mungkin kita tidak pernah mengalami. Dan ini banyak. Misalnya di Arab itu sudah biasa seseorang mengatakan kepada orang lain, akmartuka, saya berikan barang ini seumur hidup kamu, kalau kamu mati barang balik ke saya. Nah, itu ucapan akmartuka sering. Nah, di Indonesia mungkin nggak ada, ataupun kalau ada yang mirip-mirip dengan itu ya. Atau seorang suami marah sama istrinya kemudian mengatakan, punggungmu sama dengan punggung ibuku, maksudnya kamu sudah haram saya jima. Nah, menyamakan punggung istri dengan punggung ibu alias tidak mau jima lagi, itu adat Arab. Di Indonesia mungkin nggak ada, dan itu haram, dilarang karena menyamakan istri yang halal dijima dengan ibu yang haram dijima, nggak boleh.
halal kalau disamakan dengan yang haram. Betul. نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن تدرك. Rasulullah SAW melarang dari 3. Yang pertama, bai'il muqtar, jual belinya orang yang dipaksa. Dipaksa ini ada 2 macam. Yang pertama adalah kita memaksa seseorang tanpa hak. Kamu harus menjual barangmu ini, tanahmu ini, kalau tidak kamu saya bunuh. Nah, ini haram. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di mana? Daerah barat sana. Yaitu disuruh menjual tanahnya paksa, kalau tidak nanti digusur. Nah, akhirnya kemudian dibayar dengan bayaran yang murah oleh pemerintah yang zalim. Nah, maka seperti ini hukumnya haram. Gambar yang kedua, ada orang terpaksa butuh duit, misalnya untuk beli obat atau untuk melunasi utang, gitu. Sehingga mobil yang harganya mestinya 20 juta dia jual menjadi 10 juta. Itu namanya orang terpaksa, Pak. Nah, seperti itu dilarang oleh Nabi untuk kita beli. Tapi larangannya di sini makruh, tidak haram. Maka bisa haram, bisa makruh. Kalau tadi yang pertama haram karena kita menyerobot hanya orang lain tanpa kerelaan hati dia. Kalau contoh yang kedua, kita ngambil harta orang lain dengan harga yang lebih murah, tapi atas kerelaan hati dia, dan itu dikarenakan karena dia terpaksa. Jadi bisa dikatakan relanya setengah hati. Kalau normal sebenarnya dia nggak mau menjual 10 juta, gitu. Tapi lagi mana lagi kepepet. Gitu. Karena saya diberitahu ini ada tetangganya istri sakit keras, tidak ada obat, tidak ada duit untuk beli obat. Akhirnya mobilnya dia jual dari 20 juta jadi 10 juta. Nah, akhirnya ya langsung laku. Nah, ketika saya diberitahu, wah emang jadi paling bagus kalau saya beli dulu, tapi sementara tok sampai beliau sembuh. Kalau sudah sembuh mau diambil lagi silahkan. Harganya sama, nggak berubah. Tujuannya untuk membantu. Kalau tujuannya untuk membantu nggak masalah, tidak termasuk yang dilarang. Oh, panjenengan butuh duit, nah bolehlah mobilnya saya beli dulu 10 juta. Kalau panjenengan sudah sehat dan butuh mobil ini lagi, silahkan tebus lagi 1 juta, 10 juta lagi, nggak usah naik. Nanti apa-apa seperti itu yang menolong. Kalau bisa langsung dikasih duit ya lebih bagus lagi, ya, tanpa harus menjual mobilnya. Ini yang pertama ya, bisa halal bisa haram. Sekarang yang kedua, bai'il gharar, jual beli yang spekulasi, haram. Yang ketiga, bai'il thamrah, menjual buah qabla an tudrik, sebelum matang. Kata-kata tudrik arti asalnya adalah mencapai apa? Mencapai usia kematangan. Nah, maka masih penting tidak boleh diperjualbelikan karena termasuk dari gharar tadi. Sehingga nomor 3 ini disebutkan sebagai contoh dari nomor 2. Nomor 2 adalah gharar, nomor 3 contohnya. Berikutnya, Naha an bai'il urban. Nabi SAW melarang dari jual beli dengan sistem urban, yaitu persekot atau apa namanya? DP. Ya. Maksudnya apa? DP hangus dilarang. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena dhaif maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan haram. Kenapa haram? Ya karena kita mengambil sesuatu tanpa ada gantinya. Laptop ini mau dibeli berapa? 5 juta. Saya DP dulu 100.000. Setelah itu 3 hari dia menghubungi saya, mohon maaf nggak jadi beli laptopnya. Nah, 100 juta saya ambil, berarti hangus kan? Saya ngambil 100 juta itu gantinya apa? Nggak ada, saya tidak ngasih dia apa-apa, kok ngambil 100.000, haram berarti. Tukar menukar itu harus ada yang ditukarkan. Ya. Saya ngambil 100 berarti saya harus ngasih sesuatu.
Nah, pendapat yang lain Imam Ahmad berpendapat boleh jual beli dengan kurban. Kenapa beliau membolehkan? Ya karena hadis yang melarang adalah dhaif. Sementara kalau sudah saling rela diizinkan di dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin. Kalau sudah saling rela ya sudah. Biasanya kan sudah saling rela kan? Kesepakatan. Nah, kesepakatan ya. Karena itu kata Qurtubi Ustaz Muin rahimahullah bahwa persekot ini boleh asalkan jangan sampai mendolimi salah satu pihak. Jadi misalnya persekotnya itu jangan besar-besar gitu. Nah, besar-besar hangus itu ya dia pasti akan menyesal ya, wah hangus. Jadi misalnya 5 juta dari persekotnya 100.000 itu kan nggak banyak. Atau persekotnya misalnya 50.000, nah nggak banyak itu. Jadi hangus pun dia malah nggak apa-apa lah, sedekah. Tapi seandainya persekotnya misalnya 2 juta KPR, harga 5 juta, DP-nya 2 juta, hangus, kasihan, dan itu nanti bisa menimbulkan percekcokan. Adapun hadis ini dhaifnya kenapa? Karena mungkote itu sanadnya putus. Hadis yang sahih itu kan syaratnya harus 5. Salah satu dari 5 ini sanadnya harus sambung. Nah ini hadisnya sanadnya putus, berarti tidak sahih. Monggo. Naha an bai'i syati bil lahmi. Nah itu yang tadi ya. Ya. Oh coba teman. Jadi mengano cetakan kitab panjenengan ini berbeda dari cetakan kitab yang biasanya. Ini kan cetakan Indonesia. Nah mungkin saja oleh penerbitnya itu diubah urutannya. Kalau yang cetakan luar negeri itu seperti yang saya baca. Kenapa kok diubah? Bisa jadi gini, ini yang cetakan asli yang dari luar negeri itu hurufnya nggak urut. Misalnya kan alif ba ta sa jim, itu kan ada alif ta ba jim ha kha sa, nggak urut itu. Nah, mungkin oleh penerbit Indonesia ini diurutkan, murni, rapi. Nah, tapi kalau rapi malah tidak sesuai tulisannya yang asal. Nah, ini jadi ruwet itu tadi. Nggak apa-apa, yang penting cara ini kita lazimi gitu. Padahal yang baca, saya yang menjelaskan. Baik, sekarang dilanjutkan. Nabi SAW melarang dari bai'i syati, menjual kambing bil lahmi, ditukar dengan daging. Kambing itu kalau disembelih ada dagingnya, nah kita beli dengan daging, berarti seolah-olah tukar menukar daging, hanya saja satunya masih hidup. Nah dilarangnya kenapa? Karena tadi tidak tahu timbangannya sama atau tidak. Sama dengan beras ditukar dengan yang masih padi, sama dengan korma yang sudah dikeringkan ditukar dengan yang masih di pohon, sama, nggak boleh. Karena satu jenis sehingga harus sama timbangannya. Sebagian ulama berpendapat boleh menjual kambing dengan daging dengan syarat yang kita tuju itu hewannya, bukan dagingnya. Jadi misalnya saya punya daging, ya. Kemudian saya butuh kambing cempe. Kenapa saya butuh kambing cempe? Bukan untuk saya sembelih. Cempe kalau disembelih kan mana-mana. Saya ingin merawat cempe tadi sampai nanti akhir tahun akan saya sembelih sebagai hewan korban. Nah berarti saya membeli kambing tadi tujuan saya memang kambingnya, bukan dagingnya. Nah ini baru boleh ya. Karena tujuan asal bukan daging. Kalau tujuannya daging, nah maka daging ditukar dengan daging harus setimbang. Ya, berikutnya. Naha an bai'il lahmi bil hayawan. Nabi SAW melarang dari menjual al-lahmi, daging, bil hayawani, ditukar dengan hewan yang masih hidup. Apa bedanya hadis ini dengan sebelumnya? Bedanya kalau tadi disebutkan kambing, kalau di sini disebutkan hewan, berarti lebih umum. Maka kata-kata hewan ini mencakup semua hewan, ikan, kemudian belalang,
kemudian sapi, kemudian ayam, ya semuanya nggak boleh, karena kalau sejenis itu berarti harus sama timbangannya. Dan ini kenapa disebutkan oleh Nabi, kata Sa'id bin Musayyab, ini termasuk judinya ahli jahiliyah. Jadi ahli jahiliyah dulu itu paling senang mereka itu main judi, Pak. Saking senangnya mereka main judi, segala sesuatu dijudikan. Seperti ini tadi, ya. Ini saya punya daging, ya. Siapa yang berani tukar dengan hewannya yang masih hidup, ya. Nah, dia melihat daging saya banyak, akhirnya dia berani membawa kambingnya. Nih, saya berani. Ternyata setelah kambingnya itu saya sembelih, dagingnya lebih banyak, berarti saya untung. Nah, mereka samanya begitu, ya. Jadi kalau tidak judi itu seracong, ya, sehingga segala sesuatu dijudikan, ya. Seperti yang sekarang ini, mau jual boneka kok yang normal saja. Ini satu boneka 10.000, satu boneka 5.000. Kok malah dipancing-pancing gitu. Kalau nggak dipancing nggak cong, ya. Nah itu karena apa? Masih ada sisa-sisa keinginan jahiliyah, seperti itu nggak boleh. Ya memang seru, tapi kalau serunya masuk neraka kan ya nggak enak. Serunya itu harus seru yang masuk surga, jangan masuk neraka. Ya. Nah, suami istri 4 masuk surga semuanya, nah, kan seru yang enak ya. Bareng-bareng rombongan masuk surga. Bicara 4 istri jadi dengung ini, Pak. Monggo. Naha an bai'il madamini wal malakihi wa habalil habalah. Nabi SAW melarang dari 3. 1. Bai'i menjual al-madamini, janin-janin. Jadi unta bunting kita beli janinnya. Tujuannya tadi ya, untuk judi tadi, ada keinginan untung atau rugi, haram. Yang kedua al-malakihi, mani-mani pejantan. Maninya juga diperjualbelikan, Pak. Misalnya ya, saya punya hewan betina, kemudian tetangga saya punya hewan jantan. Nah dikawinkan, kemudian saya bayar. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu bunting. Ternyata sekarang ini konon sapi-sapi itu selalunya supaya bunting itu disuntik. Sudah nggak model kawin lagi. Nah kemudian sekali suntik bayar 50.000. Bisa bunting bisa tidak. Ini termasuk apa? Malatih seperti ini dilarang. Yang cuma sedikit air maninya, Pak, suntikan itu, ya. Harganya 50.000. Padahal kita punya mani segitu dijual 50.000. Ada yang beli enggak? Enggak ada, enggak payu. Aku di mani gue tetap manimu, ya. Aku ratelem, ya. Nah ini malah maninya sapi dijual 50.000. Teman saya cerita, bapaknya punya sapi betina, disuntik 4 kali, enggak bunting-bunting. Berarti sudah habis 200.000, enggak bunting-bunting. Nah rugi lagi. Nah berarti itu apa? Termasuk yang tadi boros, spekulasi, enggak boleh. Supaya halal bagaimana? Supaya halal diurusi sampai betul-betul bunting, sampai betul-betul lahir. Nah baru itu halal. Bayar. Nah baru bayar. Kalau tidak terbukti ya nggak usah bayar. Atau kalau bayar itu hanya bayar yang sesuai nilai nyuntikkan. Wah saya itu kalau nyuntik saya nggak tega saya. Coba bayarnya suntikkan. Lah nyuntikkan itu normalnya berapa gitu bayarnya itu? Paling 1.000 ke 2.000 lah, Pak. Ongkol tas semua notok ya, Pak. Ini dokter. Saya ketaya. Dokter sah. Mau dokter mau siapa ongkol tas semua notok. Stopnya pendidikan. Meskipun dokter apakah ada jaminan hamil? Enggak juga, sama aja. Sehingga menurut saya tetap masih haram itu ya. Yang tidak haram adalah kalau diberikan karomah. Karomah itu hadiah. Nah bedanya hadiah dengan upah itu, kalau upah itu sudah ditentukan, kalau hadiah itu enggak. Pak tolong disuntikkan ya sapi saya, oke. Nah, disuntikkan. Nanti pulang dikasih makanan sah tumpeng. Nah itu halal karena hanya hadiah saja. Plus amplop 200.000. Repot ya.
hadiah. Nah, kalau larang sekolah rego nih. Pada Tresno. Yang ketiga adalah habalul habalah. Tadi ya sudah 4 tafsiran tadi, jangan dilupakan. Nah, bedanya habalul habalah dengan madhomin. Kalau madhomin cuma 1 tafsiran, janin saja. Kalau habalul habalah bisa ditafsiri janin, bisa ditafsiri janinnya janin, bisa ditafsiri pembayarannya yang tidak jelas waktunya tadi. Ya. Naha an bai'il thimari hatta yabdua salatuha wa ta'mana aha. Nabi SAW melarang dari menjual asimar, buah-buah, hatta yabdua, sehingga tampak salahuha, bagusnya, yaitu sudah tidak pentil, wa ta'mana, dan sudah aman al-ahada, dari kerusakan. Dan ini untuk melihat buahnya sudah tidak pentil, itu tidak harus seluruh pohon. Misalnya di kebun kita ada 100 pohon. Nah, sebagian pohon sudah mulai matang, itu seluruh pohon tadi dijual nggak apa-apa. Karena biasanya satu musim itu adalah berdekatan, ya. Paling-paling jarak 1 pekan, 2 pekan, 3 hari, ya. Jarak-jarak yang sangat pendek nggak ada masalah. Maka tidak harus ditunggu total semuanya matang, karena kalau ditunggu total semuanya matang, yang sudah makan awal malah kosong. Nah, sehingga cukup sebagiannya saja, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Nah, terus sebagiannya yang belum begitu matang gimana? Itu kan juga goror. Nah, goror itu, spekulasi itu kalau kecil itu dimaafkan. Seperti kalau saya nebas pohon, ya. Jadi ini kebun pohon, kemudian saya ambil 1 pohon, saya lihat, oh sekian, ya. Nah, kalau ini luasnya sekian tuh nanti kira-kira sekian. Nah, itu makbas seperti itu termasuk gharar sebenarnya, tapi oleh Nabi diizinkan. Kenapa? Karena ghararnya kecil. Biasanya yang menghitung itu sudah pakar dan paham. Silakan. Naha an bai'it ta'ami hatta yujra fihi sa'ani fayakuna li sahibihi yadu wa alaihi muqsad. Nabi SAW melarang dari menjual at-ta'ami, makanan, hatta, sehingga yujra, diterapkan, fihi, pada makanan tadi, as-sa'ani, 2 sa', 2 takaran. Takarannya siapa? Takarannya penjual dan takarannya pembeli. Fayakuna, maka adalah li sahibihi, untuk sahabatnya, az-ziyadatu, tambahan, wa alaihi, dan atas tanggungan dia pula, an-nuqsanu, kekurangan. Jadi maksudnya gini, saya beli beras itu harus 2 kali ditimbang. Ditimbang gimana maksudnya? Saya beli beras dari seseorang, dia nimbang untuk saya, misalnya 1 ton, nah, ditimbang 1 ton. Kalau sudah saya bawa ke rumah, nanti kalau saya jual kepada orang lain, saya harus nimbang lagi, Pak. Jadi tidak boleh saya mengikuti timbangan pertama. Oh, tadi sudah di sana ditimbang sudah 1 ton, jadi langsung aja tak kasihkan 1 ton, nggak bisa. Timbang lagi. Nah, maka saya ketika membeli, saya sudah ditimbangkan. Ketika saya menjual, saya juga nimbang lagi. Paham ya? Terus fungsinya apa? Fungsinya gini, kalau ternyata ada tambahannya, ternyata 1 ton lebih, nah itu boleh saya ambil. Kalau ternyata 1 ton kurang, nah saya yang nanggung. Karena kalau langsung saya berikan, ternyata ditimbang oleh pembeli kedua, ternyata kurang dari 1 ton, itu nanti dia bisa komplain ke saya. Iya Pak, jadi 1 ton, ternyata kok korupsi, kurang dari 1 ton. Padahal kita tidak mengkorup, tapi kita hanya mengikuti timbangan yang pertama. Ini bisa menimbulkan percekcokan. Makanya dilarang oleh Nabi supaya tidak terjadi percekcokan. Jadi banyak larangan-larangan dalam hadis itu tujuannya supaya tidak terjadi percekcokan. Gula juga gitu Pak. Kita pulaan gula sekiloan. Nah, nanti pas jual juga ditimbang lagi. Sekilo benar atau tidak itu? Ternyata ditipu, sekilo kurang setrip. Nah, berarti enggak sekilo. Makanya supaya tidak perlu nimbang, ya nggak usah dijual dalam bentuk timbangan.
jual saja sak plastik ya. Oh gitu. Saya jual gula sak plastik. Sak plastik berapa? Nanti sekolahnya segini. Jadi saya nggak nyebutkan timbangan dan takaran. Saya jualnya satu plastikan. Bensin juga gitu, jangan ditulis 1 liter. Kalau Anda tidak yakin 1 liter, tulis saja 1 botol. 1 botol berapa Pak? Nah, saya nggak sempat untuk mengincar ya. Semuanya kira-kira 1 liter. Nah, maka itu lebih aman ya. Tapi kalau kita jual dalam bentuk timbangan, harus ditimbang lagi yang kedua. Berikutnya. Naha an bai'il mukhaffalah. Nabi SAW melarang dari menjual binatang yang ditahan pepeknya. Jadi susunya ini tidak diperas beberapa hari, diikat dengan tali supaya kelihatan gede susunya. Nah, ketika dijual di pasar, orang-orang tertarik, wah ini susunya banyak ini. Ternyata setelah diperah tidak balik lagi. Biasanya kalau diperah itu dan dia memang susunya banyak, itu segera balik. Nah, ini kalau nggak segera balik, nah, berarti nipu. Maka larangannya di sini karena mendolimi orang lain, yaitu karena tipuan. Maka larangannya di sini karena apa? Karena kezaliman atau menipu. Terakhir, Naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi SAW melarang dari 2 jual beli dalam 1 jual beli. Perhatikan kata-katanya, bukan 2 harga, tapi 2 jual beli dalam 1 jual beli. Kalau 2 harga itu nggak dilarang. Ini laptop saya jual dengan harga kredit 5 juta, harga kontan 4 juta, silahkan pilih yang mana. Jangan pilih, oh saya kredit saja karena dengan harga 5 juta saya bisa melunasi. Kalau 4 juta saya nggak bisa melunasi, sekarang nggak ada duit. Tapi dengan harga 5 juta setiap bulan 1 juta, 1 juta saya bisa. Nah, panjangan milih yang lebih mahal tapi kredit, silahkan. Atau memilih yang lebih murah tapi kontan, silahkan. Yang dilarang adalah kalau kita melakukan jual beli tersebut ada 2 harga, sementara belum ditentukan mana yang dipilih. Misalnya, kamu pilih harga yang mana? Kredit atau kontan? Gampang tonjok dewe, pokoknya koordinasi. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Dan ternyata gampang ke gara-gara tonjok dewe itu seringkali menyebabkan percekcokan. Paling tidak hubungan jadi kurang bagus, Pak. Misalnya seseorang beli pintu ya, berapa pintu ini? Murah. Setelah dikirimkan 2 pintu harga 22 juta. Tengah-tengah Pak. Pintu murah, orang likur yuto. Iya ini. 22 juta kalau untuk mobil itu murah. Untuk pintu 22 juta. Murahnya di mana? Tapi menurut saya, apa? Jati kuno. Meskipun jati kuno, tapi kalau memang harganya adalah mahal, ya ditentukan dulu di awal. Kalau yang kasusnya tadi jati yang nggak kuno, pas musim dingin aja jadi serot, yang tidak kuno itu. Nah itu kesalahannya di akadnya, ya akadmu yang salah. Akadnya mengatakan murah, gampang, ya. Konco dewe itu bukan akad. Akad yang jelas itu. Dalam hadis disebutkan fayusami, dalam ditentukan. Itu apa? Sekap, nah tentukan. Kira lagi, sewida, nah ditentukan. Dan ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Kalau ada pembahasan, persilahkan. Monggo Bapak Ibu yang bertanya.